5 anggota DPR RI nonaktif menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Hasilnya, Ahmad Sahroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Nafa Urbah dan Eko Patrio juga terbukti melanggar etik dan dinonaktifkan. Nafa Urbah dinonaktifkan 3 bulan, sementara Eko Patrio 4 bulan. Saya bilang tadi gimana, Bang? Dinonaktif gimana? Ya. Mas, dikit aja, Mas. Ada yang bisa disampaikan, Mas? Nggak ada yang sampaikan. Terima kasih. Adapun Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir tidak terbukti melanggar etik. Keduanya aktif kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang bocah dikurung di masjid di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu seorang bocah diduga diculik saat bermain di taman di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang bocah terkurung di salah satu ruangan di dalam masjid di kawasan Sematang, Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah kamu di mana? Beruntung seorang wanita kebetulan datang dan mendengar korban mengedor pintu dan berteriak minta tolong. Korban mengaku dikurung temannya saat bermain. Orang tua korban baru mengetahui kejadian tersebut setelah viral di media sosial. Atas kejadian tersebut, orang tua korban meminta pertanggungjawaban para orang tua pelaku. Pihak keluarga korban dan pelaku akhirnya dipertemukan di mediasi ketua RT. Pelaku dan korban, situ kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan. Apakah mereka mau berdamai? Saja, Pak. Pengurus RT berharap kasus ini bisa diselesaikan secara damai dan berharap tidak terulang dalam kasus serupa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Viral di media sosial, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun diculik seorang wanita misterius saat bermain di Taman Pakui Sayang, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari CCTV terlihat sang wanita menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman yang juga digunakan sebagai lapangan olahraga. Sementara rekaman dari lokasi lain memperlihatkan wanita yang sama masih bersama ketiga anak itu menyusuri pinggir jalan, diantaranya seorang bocah yang diketahui sebagai korban dan telah dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Saat kejadian, ayah korban tengah fokus melatih olahraga tenis, sementara putrinya asik bermain di sekitar lokasi hingga luput dari pengawasan. Sudah panggil ketiga kali, dia sudah tidak ada. Orang-orang di taman-taman itu, permainan sudah tidak ada juga orang semua. Iya. Berapa orang sih ke situ? Di mana, Pak? Ke lapangan? 2 orang sama anak itu. Kini, polisi melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan berupaya menangkap wanita misterius tersebut untuk mengungkap motif penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosvin melaporkan. Tidak memiliki barcode untuk mengisi BBM di SPBU. WNA asal Jerman cekcok dengan petugas SPBU. Diduga mereka salah paham akibat terkendala bahasa. Viral di media sosial, seorang wisatawan asing asal Jerman bersitegang dengan petugas SPBU di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sang WNA meminta mengisi 2 tangki mobil Unimog. Namun hanya diberi 45 liter lantaran tidak memiliki barcode My Pertamina sebagai syarat pengisian BBM jenis solar. WNA asal Jerman ini diketahui tengah berlibur keliling Indonesia bersama istrinya menggunakan mobil jenis Unimog, di mana dokumen visa yang digunakan merupakan visa kunjungan dan telah diperpanjang. Pihak imigrasi memastikan bahwa insiden di SPBU Bone murni kesalahpahaman karena kendala bahasa, bukan karena pelanggaran aturan.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yasvin melaporkan. Turun dah, turun. Berhenti, lurusin masalah sama dia. Dia lu berhenti turun. Turun dulu. Masih jadi pecundang. Amukan massa tak terhindarkan setelah berhasil menghentikan pelarian sebuah taksi online yang diduga terlibat tabrak lari di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Warga yang dibakar emosi menghancurkan mobil yang dikendarai sopir. Peristiwa berawal saat sejumlah massa menggunakan sepeda motor mengejar sang sopir yang mencoba kabur. Pelarian sang sopir taksi online ini akhirnya terhenti setelah terhalang bus Transjakarta. Usai diamuk massa, taksi online ini kemudian diamankan ke Polres Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih mendalami insiden dugaan tabrak lari. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. Tim Brimob Polda Metro Jaya bersama petugas Badan Narkotika Nasional mendapat perlawanan oleh sejumlah orang saat melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi diserang dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dan menembakkan gas air mata, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Polisi bersenjata lengkap menggerebek beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti, beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Sejumlah pelaku yang tertangkap langsung dibawa ke kantor BNN Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, tanggul penahan aliran lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur jebol hingga meluap membuat warga panik. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir di wilayah Desa Bondoruso di area jembatan. Video amatir warga merekam kepanikan warga saat salah satu tanggul penahan aliran lahar hujan Gunung Semeru di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, jebol Rabu sore. Banjir sudah lewat di Material banjir lahar hujan berupa air bercampur pasir meluap ke area persawahan hingga mendekati pemukiman warga. Banjir lahar hujan gunung juga membuat 2 truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar di Sungai Leprak, Desa Sumberwuluh. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir truk bergegas menyelamatkan diri saat debit banjir mulai membesar. Habis langsung cepat-cepat keluar, terus menyelamatkan diri lah. Terus ada berapa truk ini tadi, Mas? Ada 3. Posisi sama di sebelah mana tadi? Ya di depan. Paling depan ya. Habis ya selip-selipan itu Pak tadi Pak. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk menjauhi daerah aliran lahar Gunung Semeru saat terjadi hujan, lantaran berpotensi terjadi banjir lahar susulan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan.